Teori pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal mengajari atau belajar bersama, pendidik memiliki acuan dalam mendidik, serta teori-teori pendidikan yang diajari dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Selain itu kita dapat mempelajari pendidikan secara teoritis melalui perenungan-perenungan yang mendalam yang mencoba melihat makna pendidikan dalam suatu konteks yang lebih luas yang disebut teori pendidikan, maupun dapat juga mempelajari pendidikan secara praktis melalui kegiatan akademis dan empiris yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan yang disebut praktik pendidikan. Teori dan konflik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hal-hal tersebut memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi satu sama lainnya. Praktik pendidikan seperti pelaksanaan pendidikan dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan di sekolah, pelaksanaan pendidikan di masyarakat, dapat dijadikan sumber dalam penyusunan suatu teori pendidikan. Suatu teori pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan praktik pendidikan kenyataannya. Banyak orang yang belum mengetahui atau mempelajari suatu teori pendidikan, tapi ia juga dapat menjadi seorang pendidik yang baik, berhasil dalam membimbing murid-muridnya. Sebaliknya juga dapat terjadi, seorang teori ahli pendidikan, belum dapat dijamin bahwa ia akan menjadi seorang pendidik yang baik. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal yaitu teori learning by doing. Teori belajar ini merupakan subordinat dari teori pendidikan. Karenanya sebelum membahas teori belajar tersebut, perlu diuraikan pengertian teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan seperangkat penjelasan yang rasional sistematis membahas tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ikhwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan sebagai sistem mengandung arti suatu kelompok tertentu yang setidaknya memiliki hubungan khusus secara timbal balik dan memiliki informasi. Pengertian teori pendidikan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan teori dalam sains. Teori pendidikan pada awalnya mengambil sedikit saja dari tahap pengamatan atau eksperimen melalui metode sistematis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan konsep dan proses pendidikan. Teori pendidikan yang dikemukakan tokoh-tokoh pendidikan klasik seperti Plato, Rousseau, atau Rubel misalnya berakar pada asumsi khusus tentang apa yang dapat dilakukan atau harus dilakukan dalam pendidikan, dan berdasarkan asumsi tersebut memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan oleh guru atau pihak lain terhadap pendidikan. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dunia psikologi pendidikan dan pedagogi senantiasa berkembang secara dinamis. Berbagai konsep dan temuan baru silih berganti hadir untuk memperkaya kedua ranah ini. Salah satu yang terus berkembang adalah teori pembelajaran. Teori pendidikan bagi seorang guru, psikolog pendidikan maupun pemegang kebijakan adalah sangat penting. Menguasai konsep pembelajaran adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Meski ada banyak sekali teori belajar yang ada, namun setidaknya ada 5 yang populer dan memiliki peran sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Kelimanya adalah teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktif, teori humanis, dan teori pembelajaran abad 21. Kelimanya hadir dan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dengan mempelajari semuanya, maka akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, khususnya dalam meningkatkan proses pendidikan dan belajar mengajar.